Ya, jumpa lagi di Gapura Misteri. Dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda. Baik yang sudah subscribe, sudah like, dan komen, serta share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk semua urusan Anda. Kisah horor yang ke-26 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh, ya sebut saja Mas Imam begitu ya. Dan Mas Imam ini aslinya itu orang Jepara. Jadi Mas Imam ini kala itu tinggal di sebuah perumahan bersubsidi. Ya, ngambil perumahan begitu atau kredit rumah di perumahan bersubsidi di salah satu kabupaten di Pulau Jawa. Dan kejadiannya itu masih terbilang baru lah, yaitu sekitar awal tahun 2021. Jadi lengkapnya itu seperti ini. Mas Imam itu awal tahun 2021 karena sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 orang anak, mempunyai keinginan untuk hidup mandiri, pengen punya tempat tinggal sendiri begitu. Akhirnya setelah bertukar pikir dengan istrinya, sepakatlah mereka untuk mengambil sebuah perumahan bersubsidi. Meskipun ya harus keluar kota. Singkat cerita, menetaplah Mas Imam ini dengan keluarganya itu tinggal di perumahan itu tadi. Ya, cukup nyaman juga di daerah itu karena memang suasananya juga baru ya. Dan daerahnya itu ya masih cukup asri. Serta ya udaranya pun masih seger begitu karena agak jauh juga dari daerah perkotaan. Nah, karena merupakan perumahan baru, masih banyak juga lahan yang belum terbangun rumahnya, masih lahan kosong dan masih dalam proses pembangunan. Termasuk di bloknya Mas Imam pun masih ada beberapa rumah yang masih dalam proses pembangunan itu tadi. Sehingga tiap harinya pun masih banyak tukang-tukang bangunan yang ya mondar-mandir di sana. Dan kebetulan nggak jauh dari perumahan tersebut terdapat sebuah pemakaman umum. Dan nantinya perumahan tersebut ke depannya itu akan dipentokkan begitu ya. Akan dipentokkan dengan pemakaman tersebut. Ya paling hanya ada pembatas sebuah jalan desa begitulah. Suatu hari, tepatnya suatu pagi, seperti biasa tukang-tukang bangunan proyek itu pun pada mulai berangkat ya. Mulai bekerja pagi itu dan kebetulan ada salah satu tukang yang sedang menggarap bangunan gak jauh dari rumahnya Mas Imam itu. Dan Mas Imam pun sudah agak akrab juga meskipun baru beberapa hari kenal. Dan tukang itu tuh namanya Mas Abidin, begitulah sebut saja begitu. "Din, tumben berangkatnya kok agak gasik," kata Mas Imam membuka obrolannya. "Iya Mam, karena ini nih bawa ini," sambil menunjukkan sesuatu yang dia bawa, jawab Mas Abidin sambil menunjukkan kurungan burung ya, yang ada isinya atau ada burungnya begitu, tapi nggak tahu burung apa karena nggak paham juga Mas Imam ini dengan masalah burung-burung kayak gitu. Dan dia pun nggak mencoba nanya itu burung apa kayak gitu ke Mas Abidin, itu enggak. "Loh, ternyata bisnis burung juga ya Din ya?" "Enggak kok, nggak mau dijual kok Mam. Ini mau aku bikin jebakan, mau aku bikin pancingan, ya semacam perangkap burung begitulah Mam." "Emang mau ditaruh di mana Din?" "Ya di sana Mam, di sana itu," sambil Mas Abidin itu menunjuk ke arah makam itu tadi. "Di makam maksud kamu ya Din ya?" Mas Abidin pun di situ mengangguk ya. "Emang banyak burungnya ya di daerah kayak gitu Din? Kan sepi dan kelihatan serem kayak gitu Din." "Justru karena sepi itu Mam, banyak burung pada berseliweran di sana," kata si Abidin kayak gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, Mas Abidin pun mulai memasang kandang burung perangkap itu dengan pancingan seekor burung di dalamnya. Entah burung apa itu yang ada di dalamnya. Yang jelas ya burung betulan lah ya, bukan burung jadi-jadian begitu. Dan setelah meletakkan kandang jebakan di salah satu pohon,
Mas Abidin pun mulai kerjaannya menggarap proyek rumah itu. Jadi jebakannya itu ditaruh, kemudian Mas Abidinnya itu kembali ke proyeknya itu, garap sama tukang-tukang yang lainnya. Setelah bekerja dengan teman-teman tukang yang lainnya, saat tengah hari tibalah saat istirahat, dan Mas Abidin pun gak langsung istirahat, melainkan nengokin kandang burung jebakannya itu. Dilihatlah ke sana dan ternyata masih nihil. Belum ada yang masuk juga, belum ada yang terperangkap kayak gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita, ketika sore hari dan Mas Abidin mau bergegas pulang, Mas Abidin pun kembali nengokin kandang burung perangkapnya itu. Dan memang sudah sore juga dan sudah agak petang ya waktu itu. Apalagi di tempat Mas Abidin menaruh kandang jebakannya itu yang dekat dengan pemakaman, yang tumbuhannya itu di situ masih lumayan lebat. Makin menambah gelap juga suasana di sana, dan ternyata di dalam kurungan itu sudah ada 3 ekor burung. Satu burung pancingannya dan yang 2 burung lainnya adalah hasil dari perangkapnya itu tadi. Yang salah satunya di dalamnya itu ada burung perkutut. Diambillah kandang burung itu dan Mas Abidin pun segera menuju ke rumah Mas Imam. Yang kebetulan saat itu Mas Imam itu ada di depan rumah ya. Mam, mam, mam. Sambil tangannya itu menunjukkan kandang itu. Wih, dapat berapa, Din? 2, mam. Yang satunya perkutut. Tapi aku nggak pengen perkutut ini, mam. Mau aku lepas tapi sayang juga udah ketangkep. Apa buat kamu aja ya, mam ya? Boleh, boleh, Din, kata si Imam. Kebetulan di aku itu ada kandang kosong tuh, jawab Imam sambil menunjukkan kandang atau kurungan kosong yang tergantung di teras rumahnya. Emang nggak apa-apa, Din, buat aku? Ya udah, ambil aja, nggak apa-apa, mam. Aku juga nggak begitu suka dengan perkutut, kata si Mas Abidin seperti itu. Nah, setelah itu pulanglah Mas Abidin karena memang hari udah sangat gelap ya, udah menjelang maghrib banget waktu itu. Digantunglah burung perkutut dari Mas Abidin itu di bagian atas teras rumahnya Mas Imam itu. Dan sampai saat itu belum ada kejadian atau ya semacam keanehan-keanehan di sana. Sampai akhirnya apa? Ketika malam hari tiba, saat Mas Imam itu tidur, dalam tidurnya itu Mas Imam itu bermimpi. Dan dalam mimpinya Mas Imam itu seperti didatangi oleh satu sosok, yaitu sosok berupa ular yang sangat besar, dan besarnya itu melebihi dari badannya Mas Imam. Di situ pun Mas Imam merasa ketakutan karena di samping ular itu sangat besar, matanya juga sangat tajam melotot ke arahnya Mas Imam. Seolah-olah di situ tuh mau menerkamnya kayak gitu ya, mau memangsanya. Dan yang lebih Mas Imam sangat takutkan lagi, ternyata ular itu tuh bisa ngomong layaknya kayak orang seperti itu. Yang intinya itu ucapannya seperti ini, kembalikan aku, kalau enggak kamu akan aku makan, akan aku bunuh, kata si ular itu menyerupai suara seorang kakek-kakek, tapi ya cukup mengerikan juga suaranya. Sampai tiba-tiba Mas Imam pun terbangun gara-gara mimpi yang cukup bikin Mas Imam itu merinding. Sampai Mas Imam itu menyeka keringatnya karena ya itu tadi, ketakutan mimpi seperti itu. Astagfirullahaladzim, kenapa aku mimpi serem kayak gini ya? Tumben-tumbennya, kata Mas Imam. Ah, paling ya mimpi biasalah, bunga tidur, kata Mas Imam seperti itu. Akhirnya apa? Mas Imam pun melanjutkan tidurnya. Sementara istri dan anak-anaknya pun masih kelihatan lelah banget tidurnya, gak mendengar atau gak ngerasa Mas Imam itu terbangun. Sampai pagi harinya, Mas Imam pun masih memikirkan mimpinya yang semalam itu. Semalam itu sebenarnya aku mimpi apa ya, kok sampai seperti itu? Mana ada kata-kata suruh ngembaliin, ada apa? Apa yang mesti aku kembaliin? Aku kan gak pinjem apa-apa, kata si Mas Imam itu ya. Sampai akhirnya pada malam yang berikutnya, Mas Imam pun dalam tidurnya itu kembali mimpi. Dan mimpinya pun sama persis dengan malam yang sebelumnya itu.
Dari dia bermimpi kembali diperlihatkan dengan ular itu sampai dengan kata-kata ular itu, tapi mirip suara seorang kakek-kakek yang terdengar cukup marah dan mengerikan, sampai dengan dia itu disuruh mengembalikannya. Pokoknya dengan hari yang kemarin itu sama persis lah, intinya mimpinya seperti itu. Di malam itu Mas Imam pun terbangun dan kali ini dia itu sampai nggak bisa tidur lagi. Karena yaitu tadi memikirkan mimpinya itu. Masa aku ini mimpi dengan tema yang sama, dengan cerita yang sama persis. Ini sebenarnya pertanda apa ya? Kalau sekali mungkin ya masih wajar. Ini udah 2 kali dan dengan mimpi yang sama persis. Sampai dengan menjelang pagi, Mas Imam pun gak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya apa? Saat menjelang siang, saat istri dan anak-anaknya itu udah kebangun dan beraktivitas seperti biasanya sekitar jam 8, jam 9 pagi lah. Mas Imam pun akhirnya tertidur karena ngantuk, karena merasa ngantuk semalam begadang sampai pagi. Sampai hari yang kedua itu, Mas Imam mimpi seperti itu dan dia itu nggak ngeh ya, atau belum menemukan jawaban atau apa arti mimpi itu sampai pada akhirnya. Saat malam ketiga, dalam tidurnya Mas Imam itu kembali bermimpi dan kali ini lebih membuat Mas Imam itu lebih ketakutan. Jadi dalam mimpinya itu, Mas Imam itu bertemu dengan ular itu lagi, tapi sebelum menunjukkan wujud ular, ular itu tuh seperti keluar dari kandang burung perkututnya yang dia gantung di atas teras rumahnya itu. Jadi burung perkutut itu tiba-tiba secara perlahan itu berubah menjadi ular. Dan ular itu pun keluar dari kurungan burung itu dan masuk ke dalam rumah menuju ke tempat di mana Mas Imam itu tidur. Dan langsung membelitnya hingga Mas Imam itu dalam mimpinya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena tubuhnya itu terbelit ular yang sangat besar itu. Itu dalam mimpinya Mas Imam seperti itu. Dan saat itu, Mas Imam itu terbangun saat dia itu mau dimangsa oleh ular itu dan terbangun karena dibangunkan oleh istrinya. Karena menurut istrinya, Mas Imam itu dalam tidurnya itu jerit-jerit atau teriak-teriak sampai istrinya itu kebangun ya. Ada apa mas, ada apa? Kok tidurnya teriak-teriak kayak gitu habis mimpi buruk ya mas ya? Iya, aku mimpi kayak dibelit ular deh. Ular jadi-jadian kayak ular siluman begitulah dari perkutut yang ada di depan itu loh dek. Mas, itu mungkin bukan burung biasa mas, bukan perkutut biasa. Itu bukan burung sembarangan. Apa enaknya kita lepas aja ya mas, kita lepas aja. Jangan deh, jangan. Besok biar mas kembaliin aja ke si Abidin, kata si Mas Imam seperti itu. Iya mas, itu jauh lebih baik daripada kayak gitu. Mas itu tidurnya kayak nggak tenang, diganggu-ganggu seperti itu. Makanya itu deh besok mas mau ke rumah sana, rumah yang lagi dibangun sama Abidin, biar mas tuh langsung ketemu sama Abidinnya. Ya udah mas, bener kayak gitu aja. Singkat cerita, saat keesokan harinya, Mas Imam itu bangun lebih gasik dari hari biasanya, lebih pagi lah bangunnya, karena ingin itu tadi buru-buru ketemu sama Mas Abidin buat ngembaliin burung perkutut itu. Sambil ngeliatin perkutut pemberian Mas Abidin yang masih di posisi digantung di atas teras depan rumah, Mas Imam pun masih nggak habis pikir di situ dengan mimpinya itu yang ya sudah berturut-turut lah selama 3 hari. Dilihatnya perkutut itu seperti tidak ada yang aneh, tidak ada yang beda dari perkutut pada umumnya. Itu kan cuma perkutut biasa ya, tapi kenapa semenjak aku dikasih perkutut itu dari Mas Abidin kok tiap tidur sering mimpi nggak enak? Apa bener ya kata istriku itu bukan perkutut sembarangan? Kata Mas Imam dalam hati begitu ya. Belum berangkat juga ya Mas Abidinya, tiba-tiba istrinya itu datang dari dalam menemui Mas Imam yang saat itu lagi ada di teras. Ya belum lah deh, ini kan baru jam berapa, Abidin kan berangkatnya agak siang deh, sekitar jam 8-an lah sama kayak tukang-tukang yang lain, kata Mas Imam seperti itu. Dan baru saja Mas Imam itu selesai berbicara seperti itu, tiba-tiba Mas Abidin itu
tahu-tahu nongol dari tikungan jalan, karena pas kebetulan posisi rumahnya Mas Imam itu kan ada di posisi hook begitu ya. Jadi tuh langsung tahu Mas Abidin datang, itu Mas Imam itu langsung tahu. Loh, itu Abidin, kata Mas Imam ke istrinya. Din, tumben datang pagi-pagian, kata Mas Imam. Iya Mam, mau ada perlu sama kamu. Loh, emang ada perlu apa sama aku? Itu loh Mam, aku tuh mau ngambil perkutut itu. Sorry banget Mam, aku tuh udah ngasih ke kamu tapi aku minta lagi. Nggak apa-apa ya Mam, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, malah justru itu kebetulan. Tadinya juga aku lagi nunggu kamu berangkat ke sini Din, buat ngembaliin perkutut itu ke kamu. Baru jam segini malah kamunya udah datang ke sini. Ya udah sekalian aja. Loh, emang kenapa mau kamu kembaliin ke aku lagi Mam? Kok bisa pas banget ya Mam ya? Iya Din, aku tuh ngerasa kayak ada yang aneh dengan perkutut itu Din. Semenjak aku dikasih perkutut itu sama kamu 3 harian yang lalu, tiap aku tidur tuh selalu dimimpiin yang enggak Din. Terus kamu dimimpiin apa Mam, tanya si Mas Abidin penasaran. Wah pokoknya serem Din, tapi maksudnya serem yang kayak gimana? Akhirnya ceritalah Mas Imam itu ke Mas Abidin kalau Mas Imam itu selama 3 hari berturut-turut itu mimpi dari ketemu ular besar yang menyuruh dia mengembalikan burung itu dengan suara yang persis kakek-kakek, sampai dengan pada akhirnya dia itu bermimpi ketemu ular jelmaan dari burung itu membeli tubuhnya Mas Imam itu. Dan setelah mendengar perkataan atau ceritanya Mas Imam itu tadi, Mas Abidin pun kaget. Loh Mam, kok mimpinya sama ya dengan aku ya? Maksudnya gimana Din? Maksudnya gimana? Iya, aku tuh juga mimpi persis kayak yang kamu ceritain barusan. Oh iya Din, iya bener Mam, bener persis kayak mimpinya kamu itu tadi. Ya udah Din, sekarang kita burungnya dilepasin aja yuk, dilepasin aja. Ya udah Mam, sekarang kita bawa sama-sama ke sana aja. Kemana Din? Maksudnya kemana? Ya pas aku dapet ini kan di makam sana Mam, di deketnya situ tuh. Akhirnya mereka berdua pun ke sana, dan setelah sampai di pemakaman itu, burung itu pun dilepasin, dan termasuk kurungan burung itu tuh nggak diambil lagi oleh si Mas Imam tadi. Dibiarin di sana, dan memang benar beberapa hari setelah burung itu dilepas, mereka berdua pun dalam tidurnya itu nggak dimimpiin lagi dengan burung perkutut tadi dan ya siluman ular itu tadi. Sampai akhirnya apa? Beberapa hari kemudian Mas Imam dan Mas Abidin pun bertemu. Gimana Mam, kamu masih dimimpiin nggak? Alhamdulillah udah nggak dimimpiin lagi Din, udah nggak dimimpiin lagi. Kamu gimana? Aku pun sama, nggak dimimpiin lagi kayak kemarin-kemarin. Bener kan Din kan? Itu berarti burung bukan sembarang burung. Ya udahlah, mulai sekarang aku tuh nggak bakalan jebak-jebak burung lagi, nggak bakalan pasang jebakan lagi di sana Din, udah kapok. Akhirnya semenjak itu pun Mas Abidin udah nggak lagi ngejebak atau pasang perangkap burung itu lagi. Nah begitulah kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Imam dan Mas Abidin sekitar tahun 2021-an. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semuanya ya, paling tidak bisa menghibur teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, untuk semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silakan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com, dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi.